dosa anak saya. Guys, ada dua perkembangan baru dari kasus Arya Daru sang diplomat muda. Yang pertama, kemunculan keluarga yang selama ini diam. Yang kedua, pihak keluarga Arya Daru telah menunjuk seorang pengacara untuk mendampingi keluarga dalam penanganan kasus Arya Daru. Dan pengacara ini bukan pengacara kaleng-kaleng, guys. Namanya Dr. Nicholas Aprilindo. Beliau adalah pengacara senior dan aktivis HAM. Saat ini jabatannya adalah sebagai salah satu dirjen di Kementerian HAM. Ini perkembangan yang baru, dan ikuti terus perjuangan keluarga Arya Daru untuk memperjuangkan keadilan. Bukan sekedar keadilan bagi keluarganya saja, tapi keadilan bagi orang tua yang mencintai anaknya. Berkah selalu. Kami tim tombakpublik.com mempunyai prinsip dan mempunyai keyakinan bahwa semua kasus ada ceritanya, tergantung ceritanya mau dibuka secara jelas atau mau dirubah dulu baru diceritakan. Terkait kasus Arya Daru, cerita yang beredar mengatakan, dari kantornya, Arya Daru pergi ke Mall Grand Indonesia bersama dua temannya yaitu Farah dan Dion. Sesaat setelah berada di Mall Grand Indonesia, Arya Daru belanja pakaian. Setelah itu Arya Daru pulang, dan meninggalkan kedua temannya di mall tersebut. Keterangan yang tersebar mengatakan bahwa Arya Daru pulang, tetapi tidak tahu maksudnya pulang kemana. Kemudian disebut lagi Arya Daru terpantau CCTV berada di rooftop lantai 12 Kemenlu, berarti maksudnya pulang adalah Arya Daru kembali pulang ke kantornya yaitu ke Kemenlu. Dari Kemenlu kemudian disebut Arya Daru pulang ke tempat kosnya, dan disinilah misteri kematian Arya Daru dimulai. Kenapa ini kita sebut sebuah misteri? Karena banyak kejanggalan yang terjadi, dan kejanggalan itu seolah kebenaran yang tidak perlu diluruskan lagi. Dan polisi-polisi yang mengaku selalu bekerja profesional mengatakan Arya Daru menghilangkan nyawanya sendiri. Kalau kita lihat kasus yang lain, seperti kasus Kepala Cabang BRI, yang diculik kemudian ditemukan tak bernyawa dengan mata ditutup lakban, kenapa Kepala Cabang BRI tersebut tidak disebut menghilangkan nyawanya sendiri? Apakah karena ada CCTV yang menunjukkan Kepala Cabang BRI itu diculik, sehingga polisi tidak bisa mengatakan korban menghilangkan nyawanya sendiri seperti Arya Daru? Apakah di era Listio Sigit, seperti ini yang disebut polisi-polisi profesional, apakah setiap ada kasus, bukti saksi harus tersaji secara lengkap, ini tangannya, ini kakinya, ini rambutnya, apakah harus seperti itu? Seperti itukah polisi dididik dan dapat gelar SIK di era kepemimpinan Listio Sigit ini? Apakah benar Farah dan Dion hanya sekedar menemani Arya Daru ke mall? Apakah Arya Daru, Farah dan Dion sebelum ke mall itu tidak singgah ke tempat lain? Kalaulah Arya Daru, Farah dan Dion dari kantornya berangkat bersama-sama ke Mall Grand Indonesia itu, lantas kenapa saat Arya Daru kembali ke kantor tapi mereka berdua tidak ikut? Apakah Arya Daru tidak dibekali istrinya pakaian sehingga harus membeli pakaian lagi ke mall itu? Seumpama seperti cerita yang beredar bahwa Arya Daru membeli pakaian karena rencana penugasan ke luar negeri, apakah Arya Daru tidak mempunyai istri untuk belanja melengkapi semua keperluan itu? Ataukah membeli pakaian itu hanya tipu muslihat, yang sudah diatur agar kesannya terlihat ada cinta segitiga, karena kesannya cerita diarahkan ke sana, karena chat dan CCTV yang muncul semua digiring ke arah sana? Kalau tidak, kenapa CCTV di pusat perbelanjaan bisa didapat sedangkan CCTV di kantor pemerintah Kemenlu tidak bisa didapat? Kenapa CCTV di luar kamar Arya Daru mengarah memantau semua kamar yang kecuali kamar Arya Daru? Kemana CCTV yang memantau areal parkir tempat Arya Daru kos itu? Kemana rekaman CCTV pintu masuk di Kemenlu itu kenapa tidak diungkap? Apa alasan petugas keamanan Kemenlu mengizinkan Arya Daru masuk ke kantor Kemenlu di malam hari? Kemana CCTV tempat Arya Daru meletakkan dan meninggalkan tasnya di dekat tangga itu? Benarkah isi plastik hitam itu hanya tumpukan sampah? Yakinkah isi tas yang ditinggalkan Arya Daru di dekat tangga itu tidak diganti? Semoga dugaan-dugaan dari halayak ramai bisa dijadikan niat untuk mengungkap dan bisa mengutarakan yang sebenarnya. Saya sampai menitiskan air mata, dan adik saya pun yang laki serta kakak saya yang laki pun juga meneteskan air mata karena dia mau makan dengan bapak, maksudnya dengan papa, papahnya. Jadi di dalam ambulan itu hanya istrinya dan anak dua itu makan bersama di depan jenazah yang ditutup peti. Itu yang saya benar-benar rasanya hancur ya, bagaimanapun itu masih semua keluarga kami, dan kami sangat sayang sekali sama mereka semuanya. Dan pada saat jenazah sampai di rumahnya orang tuanya Pita, itu juga anaknya, putranya yang namanya Alarik atau Arik itu memainkan piano ya, di situ lagu kesukaannya bapaknya.
Jadi itu adalah makan terakhir di depan bapaknya, main piano terakhir di depan bapaknya. Kalau setelah dimakamkan, berjalan ke sini sama kan, sempat komunikasi juga? Hanya tahlilan di Zoom aja. Apa mereka? Keluarga tuh dapat itu loh, paket misterius. Oh ya? Iya, dapat. Di Jogja situ ya? Di Jogja. Nah, ceritanya itu tanggal 9 Juli nih, Bang. 9 Juli itu kan keesokan harinya ya? Keesokan hari itu kan hari ketika jenazah Arya datang. Jenazah Arya Daru datang di rumah duka dan dimakamkan di hari yang sama gitu. Nah, keluarga ini dapat tuh paket misterius. Semacam itu, semacam amplop coklat gitu. Nggak diketahui pengirimannya ya? Nggak ada namanya. Isinya juga lebih aneh lagi. Isinya itu styrofoam yang udah dibentuk lah gitu. Ada 3 objek tuh di dalam styrofoam itu. Udah itu aja, nggak ada isi apa-apa. Apa objeknya itu? Saya masih ingat nih gambarnya, Bang. Saya coba gambar ya. Ini kebanyakan tulisan Indonesia nih, gimana ya? Nih, styrofoam pertama bunga. Kayak gini lah bentuknya, saya masih ingat tuh. Kayak styrofoam putih aja gitu. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmen apa guys? Segmen Arya Daru ya. Nah, ini ada berita ya, dan akhirnya ayahnya Arya Daru speak up ya setelah sekian purnama gitu guys kasusnya, dan sudah mulai tenggelam. Dan kali ini bapaknya sudah mulai mau speak up, dan kita lihat seperti apa beritanya guys ya. Amplop itu setelah dibuka ternyata berisi. Bentar, ini keluarga diplomat Arya dikirimi amplop misterius ya. Kuasa hukum gabus bentuk bunga Kamboja guys. Waduh, jangan-jangan di Kamboja lagi orang mau. Gabus yang berbentuk gabus putih berbentuk bintang. Kemudian gambar hati dan bunga Kamboja. Nah, kita tidak tahu apa maksud clue dari amplop itu, isi dari amplop itu. Nah, itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak Kompolnas dengan harapan bisa diungkap makna dari isi amplop coklat itu. Dan amplop itu dilem dengan 2 stiker putih. Waduh, jangan-jangan benar TPPO itu ya di Kamboja. Dan fakta-fakta yang diungkapkan pada saat konvers dari Polda itu hasil forensik. Ada luka lebam, ada luka-luka di bagian tubuh lainnya, di mata sebelah kiri. Kemudian ada plastik yang membungkus wajah korban, baru kemudian lilitan lakban yang begitu rapi. Masa orang bunuh diri memplastikan dulu wajahnya, kemudian melakban secara rapi? Inilah menjadi tanya-tanya misteri dari meninggalnya almarhum yang harus kita ungkapkan bersama. Oleh karena itu, kami dari pihak penasihat hukum atas nama keluarga meminta dengan segala hormat, mari kita bersama-sama secara transparan kita ungkap misteri ini. Jangan sampai terjadi ada Arya Daru lainnya. Dan yang perlu kami sampaikan, Arya Daru adalah seorang ASN, seorang aparatur negara. Negara harus hadir. Sekali lagi, negara harus hadir dalam pengungkapan kasus ini. Siapapun negara harus hadir. Teristimewa instansi di mana almarhum bekerja, yaitu Kementerian Luar Negeri.
Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Sebenarnya hati ini udah tercabik-cabik ya. Daru ini memang anak yang luar biasa yang diharapkan sekali oleh kami semuanya. Kalau memang dia punya gangguan mental dari awal, kita pastinya sudah lebih tahu karena keluarga ya. Tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap untuk hal-hal tersebut. Guys, ya. Dia sudah menyiapkan segala sesuatu. Istrinya sudah menyiapkan segala sesuatu karena sudah fix, sudah dapat SK dan sudah mendapatkan uang muka untuk pembelian keperluannya itu. Mobil sudah dijual, yang dipakai oleh istri dan anak-anaknya dijual. Istri dan sudah memamitkan anak-anaknya bahwa kita akan kemudian pindah ke Finland. Terima kasih atas pendidikannya di Jogja. Sehingga dia cerita kepada anak-anaknya, besok kalau di sana ada hal yang tidak ada di Indonesia, kamu akan melihat aurora, akan kemudian melihat bagaimana orang hidup di sana dalam kesehariannya dan sebagainya. Sehingga kemudian begitu meninggal, apa yang diucapkan oleh Althea cucu saya? Papa, PHP Althea, kamu. Althea, Papa tidak mem-PHP kami. Dia menceritakan apa yang akan dilakukan di sana. Tapi ini kehendak yang lain, yang kemudian harapan-harapan itu menjadi hilang. Itulah yang kemudian membuat kami betul-betul menangis, goncang, apapun namanya, di mana kami terpuruk di situ. Bagaimana kami harus bisa menghibur cucu kami, sementara kami juga merasa sesuatu yang hilang di situ. Wah, kenapa Mbak selama ini nggak pernah muncul dari keluarga? Kok baru sekarang setelah 40 hari? Memang nunggu 40 hari itu seperti apa? Ya kan kita masih masa berduka ya Mas ya. Jadi kita menghormati, kan ada 2 keluarga besar gitu. Jadi setelah ini 40 hari baru kita bisa menata. Bentar guys ya. Perdana ya, keluarga Arya Daru speak up ke media ya. Ternyata istri almarhum Arya Daru Pengayunan tidak pernah meminta untuk mengubah arah CCTV depan kamar kos guys. Waduh. Itu Mas. Oke, Mbak, saya bukan bermaksud mungkin Mbak ya, tapi pengen mengklarifikasi. Ada beberapa yang jadi pertanyaan. Satu adalah ketika konferensi pers polisi mengatakan bahwa penjaga kos itu memutar arah kamera, itu katanya atas permintaan dari istri almarhum. Apakah benar Mbak? Enggak, sama sekali tidak Mas ya. Jadi adik saya itu hanya meminta penjaga kos itu untuk mendobrak gitu, dengan biaya yang ditanggung oleh adik saya sendiri gitu. Jadi nggak ada, maaf ya Mas, boro-boro kepikiran CCTV ya gitu. Dia hanya ingin minta tolong ke seseorang gitu, minta tolong penjaga kos itu untuk melihat ke suaminya gitu. Oke. Itu ketika meminta mendobrak itu malamnya apa paginya? Pagi ya Mas ya. Iya. Oke. Jadi ketika yang di CCTV kan kelihatannya gambar mundar mandir gitu, yang katanya disuruh komunikasi intens sama istrinya dari malam, apa hanya pagi yang minta mendobrak itu? Kalau adik saya itu kan menghubungi ya memang dari malam ya Mas. Ya, kemudian sampai ya dia kan nggak bisa tidur Mas. Jadi dia sempat menghubungi Polsek juga gitu, tapi belum ada respon, tidak ada respon Mas ya. Itu sekitar jam 00 hampir jam 1 malam gitu. Nah, kemudian kalau yang dari penjaga kosnya dia sering gitu, sering menghubungi ya untuk ngecek, intinya untuk ngecek suaminya gitu. Jadi malam, artinya tuh malam sebelum paginya ditemukan sempat menghubungi Polsek Menteng juga ya? Iya, Polsek Menteng gitu. Jadi ada, kalau nggak salah 6 kali ya Mas ya, 5-6 kali gitu. Nggak ada respon? Tidak ada respon. Gitu. Mbak, selanjutnya ketika soal komunikasi, terakhir menghubungi keluarga atau istri itu almarhum jam berapa dia sebelum ditemukan
meninggal itu? Terakhir itu sekitar jam 21.17 Mas ya. Berarti masih jadi, di GI ya? Masih di GI ya, dan mereka itu kan untuk komunikasinya sangat intens ya Mas. Jadi saya juga melihat chat mereka berdua gitu, itu hanya selisih waktu ya semenit 2 menit gitu. Bahkan ketika almarhum itu minta minta untuk di fitting room gitu ya, ini bagus atau enggak gitu, dia mau beli celana dan lain sebagainya, itu masih kontak dengan adik saya gitu. Jadi kan itu hal-hal yang kecil ya, masih hal sederhana gitu, tapi dari almarhum itu selalu meminta pertimbangan adik saya. Nah itu dia guys ya, berarti emang benar guys ya, sesuai dengan dugaan para netizen, ini bukan kasus bundir tapi kasus pembunuhan. Sepertinya ini ada sangkut pautnya, apalagi tadi menerima amplop yang berbentuk ada lambang-lambang seperti Kamboja. Jangan-jangan ini ada sangkut pautnya dengan TPPO Kamboja ya, mafianya gitu guys, atau Arya Daru ini, almarhum ini punya bukti kuat ya, sehingga dia harus dilenyapkan guys ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan berlanjut di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.